Maka begitu pun dengan manusia. Bukan kiai, bukan tengku, bukan guru, bukan ustadz, bukan habib. Tapi kalau kumpulnya dengan alim ulama, mudah-mudahan ketularan barokahnya. Kumpul dengan para guru, kumpul dengan para tengku, mudah-mudahan ketularan ilmunya. Kumpul dengan para habaib, mudah-mudahan mendapatkan syafaat kakeknya. Amin ya rabbal. Dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, ada satu surat namanya surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi ini menceritakan tentang 7 ashabul kahfi yang tertidur selama 300 tahun. Ashabul kahfi. Nah, di antara 7 ashabul kahfi ini Bapak Ibu, ada satu hewan yang jenisnya anjing. Dan ketahuilah, anjingnya ashabul kahfi ini adalah satu-satunya anjing yang bisa masuk ke dalam surga Allah. Pertanyaannya, kenapa kok bisa ada anjing bisa masuk surga? Jawabannya hadirin, karena anjing tersebut hidup di zaman yang penuh fitnah, tapi kumpulnya di dalam perkumpulan yang baik. Itu hewan, ngumpul di perkumpulan yang baik, bisa masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana agaknya dengan manusia? Maka kita berharap mudah-mudahan sebagaimana kita berkumpul pada malam hari ini, Allah kumpulkan lagi kelak kita semua di dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati PJ Gubernur Aceh ataupun yang mewakili, Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, Forkopinda Aceh, lalu para kepala SKDA yang dimuliakan juga para serta jamaah. Salam hormat, salam cinta, salam takzim kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh. Mudah-mudahan kota kita, kampung kita, desa kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Pula sama-sama kita muliakan para guru, para tengku, para ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini membuahkan surga Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan sebab agar kita semua bisa berkumpul kembali kelak dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wulida yatiman wa 'asha kariman wa mata 'aliman fadzaka khairu khalqillahi sallallahu alaihi wasallam. Lahir dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ayah beliau meninggal ketika beliau umur 2 bulan dalam kandungan. Ibunya wafat ketika beliau 6 tahun usianya. Banyak orang bertanya kepada kita, Habib, kalaupun Nabi Muhammad adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang termulia yang pernah ada di muka bumi ini, lalu kenapa kok Nabi Muhammad diciptakan sebagai anak yatim piatu? Kenapa kok Nabi Muhammad yang katanya sempurna adalah seorang anak yatim piatu? Nah, pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, "Ya Rabb, lima ja'alta khataman nabiyina yatiman?" Wahai Allah, kenapa engkau jadikan penutup para nabi adalah seorang anak yatim piatu? Lalu katanya Allah, aku sengaja menjadikan Nabi Muhammad sebagai yatim piatu agar yang mendidik Nabi Muhammad dari balita, remaja, dewasa sampai tua adalah Allah itu sendiri. Makanya Rasul mengatakan addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidikku adalah Allah, dan paling baiknya, paling sempurnanya didikan adalah didikannya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin, kemuliaan Nabi Muhammad itu tidak pernah bergantung kepada siapapun, bergantung kepada apapun. Saya kasih contoh. Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Ramadan, padahal Ramadan adalah bulan yang paling mulia? Kenapa Nabi Muhammad tidak lahir di hari Jumat, padahal hari Jumat adalah harinya orang Islam, harinya umat Muslim? Kenapa Nabi Muhammad nggak lahir di bulan Ramadan? Karena Allah tidak mau Nabi Muhammad mulia karena bulan Ramadan, tapi Allah menginginkan bulan Rabiul Awal mulia karena Nabi Muhammad.
Kenapa Allah nggak jadikan Nabi Muhammad lahir di hari Jumat? Karena Allah nggak mau Nabi Muhammad mulia karena hari Jumat. Tapi Allah menginginkan hari Senin mulia karena Nabi Muhammad. Nah, begitu pula dengan yatim piatunya beliau. Kenapa Nabi Muhammad yatim piatu? Karena hadirin, Nabi Muhammad itu, ayahnya Nabi Muhammad adalah seseorang yang bijaksana dan terkenal dengan kehebatan kepintarannya. Toh kalau Nabi Muhammad ayahnya Nabi Muhammad terus hidup sampai Nabi Muhammad dewasa, lalu Nabi Muhammad menjadi sosok yang bijaksana, maka orang pasti bisa ngomong, wajar aja Nabi Muhammad bijaksana, anaknya siapa dulu? Didikannya siapa dulu? Nah, Allah nggak mau itu terjadi. Tapi Allah menginginkan Nabi Muhammad mulia dengan sendirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bukti kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lalu hadirin, Nabi Muhammad juga dengan keyatim piatunya beliau, ini bukan kekurangan, akan tetapi kelebihan, keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan ada orang yang menghina Nabi dengan yatim piatunya beliau, maka jawabannya itu tadi. Karena hadirin, katanya guru kami Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau mengatakan ma'ahana ahadun nabi ma'an nabi, tidak ada, kalaupun ada orang yang menghina Nabi Muhammad, maka kemungkinannya 3. Yang pertama, jahlun, karena dia nggak mengerti agama Islam, nggak pernah belajar, makanya dia menghina Nabi. Yang kedua adalah thalabus sughra, orang pengen cari terkenal. Kalau ada orang ngatain Nabi Muhammad di atas mimbar, di atas panggung, di dalam tablik akbar, biasanya orang seperti itu ngerti tentang kemuliaan Nabi Muhammad, cuman dia pengen cari viral, makanya dia ngatain Nabi Muhammad. Dan kemungkinan yang ketiga adalah karena adalah orang yang jahil fi khususiyatin Nabi, jahil, bodoh dengan keistimewaannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim, wa asya kariman. Nabi Muhammad tumbuh besar dalam keadaan yang mulia. Hadirin, umur 1 tahunnya Nabi Muhammad tidak seperti umur 1 tahun anak-anak lain yang pada umumnya. Basyarun lakal basyar, manusia tapi nggak seperti manusia pada umumnya. Beliau mempunyai keistimewaan tersendiri. 1 harinya Nabi Muhammad itu bagaikan berbulan-bulannya orang biasa, yakni maksudnya dalam kecerdasannya beliau. Beliau dari kecil sudah dengan bijaksananya, dengan kepintarannya. Bahkan dari kecil hadirin, Nabi Muhammad itu kemuliaannya bukan ada ketika Nabi Muhammad sudah umur 40, tapi kemuliaan Nabi Muhammad dari kecil sudah terlihat. Dulu ketika Nabi Muhammad masih kecil, dikutip dalam kitab Sirah Halabiyah, ketika Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad pernah kena penyakit namanya romat, matanya beliau merah. Lalu karena ayah ibunya sudah wafat, akhirnya yang merawat Nabi Muhammad adalah kakeknya namanya Abdul Muthalib. Lalu Abdul Muthalib melihat cucunya sedang sakit, akhirnya beliau kebingungan karena cucunya lagi sakit. Akhirnya ada tetangga ngomong, wahai Abdul Muthalib, aku dengar katanya cucu kamu lagi sakit. Iya benar lagi sakit. Kalau cucu kamu lagi sakit, gini aja, bawa cucu kamu ke kampung sebelah. Kebetulan di kampung sebelah ada seorang pendeta yang biasanya pinter ngobatin orang sakit mata. Lalu dibawa sama Abdul Muthalib menuju ke pendeta ini. Sampainya di depan pendeta itu hadirin, itu pendeta nggak kedip ngeliatin Nabi Muhammad. Dari ujung rambut sampai kaki terus dilihatin. Nggak heran hadirin, nggak heran. Karena katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man ra'ahu badihatan habbah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Barang siapa yang melihat Nabi Muhammad sekali aja, maka akan gentar jiwanya karena ketampanan dan kewibawaan Nabi besar Muhammad. Dan barang siapa yang bisa duduk dengan Nabi Muhammad, maka dijamin orang tersebut tidak ada di hatinya kecintaan melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad, bisa berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, bisa duduk bareng dengan Nabi besar Muhammad SAW. Lalu kata pendeta itu, sifatnya anak ini sama seperti apa yang disifatkan oleh Isa alaihissalam.
Dan aku jamin anak kecil ini adalah Nabi akhir zaman. Jadi dulu sebelum Nabi Isa diangkat ke atas langit, Nabi Isa pernah mensifatkan sekelumit daripada ribuan sifat Nabi akhir zaman. Nah, pendeta ini hafal dengan sifat-sifat Nabi akhir zaman, maka dikatakan seperti itu katanya si pendeta itu. Lalu katanya Abdul Muthalib, wahai pendeta, udah jangan banyak ngomong, tolong obatin cucu saya, matanya lagi sakit, kesian Nabi Muhammad masih kecil, matanya merah. Lalu kata pendeta itu, loh ngapain datang ke saya? Huwa syafi wa huwa tabib, dia dokternya, dia bisa ngobatin dirinya sendiri. Lalu katanya Abdul Muthalib, kaif takul hadza, bagaimana mungkin ada anak yang masih kecil bisa ngobatin penyakitnya sendiri? Lalu hadirin, itu pendeta memasukkan jarinya ke mulut Nabi Muhammad, lalu meletakkan jari tersebut di matanya Nabi Muhammad, fastafa fil hal, sembuh Nabi Muhammad karena barokah ludahnya sendiri. Masih kecil itu Pak, dari kecil sudah mempunyai kemuliaan seperti itu beliau Nabi besar Muhammad. Bahkan ketika beliau masih kecil pula, beliau ini namanya anak-anak, suka main-main, pernah bermain-main dengan temannya. Karena beliau ini pakai sarung, hampir saja ketika beliau lari, hampir saja sarungnya Nabi Muhammad terangkat, hampir saja auratnya Nabi Muhammad terlihat. Belum sempat itu sarung keangkat, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, turunlah ke muka bumi ini, turunkan ke muka bumi dan tutup auratnya Nabi Muhammad. Dijaga sedemikian mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala dari kecilnya. Karena yang mendidik, yang merawat Nabi Muhammad adalah Allah itu sendiri. Asya kariman, Nabi Muhammad tumbuh besar dalam keadaan yang mulia. Bahkan hadirin, diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad itu mencakup dari segala hal. Al-Imam Busiri, beliau dalam Maulid Burdahnya mengatakan, fahuwa wa in tamma ma'nahu wa suratuhu summa astafahu habiban bari'un nasami. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, coba didengarkan. Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sempurna akhlaknya dan indah fisiknya. Akhlaknya Nabi Muhammad sempurna, budi pekertinya Nabi Muhammad sangat luhur. Bahkan saking indahnya akhlak Nabi Muhammad, sampai-sampai Allah dalam Al-Quran berfirman, wa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah seseorang yang mempunyai budi pekerti yang paling baik, yang menciptakan yang muji. Bayangin itu hadirin, yang menciptakan yang muji. Dan bahkan sampai saat ini, sampai detik ini nih, nggak ada satupun sifat mulia, nggak ada satupun sifat yang mulia yang sumbernya bukan dari Nabi Muhammad. Semua sifat mulia yang pernah kita dengar, sifat dermawan, rendah hati, penyabar, dan segala macamnya, itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Dan perlu diketahui, Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat sabarnya. Enggak, kata siapa? Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat dermawannya. Nabi Muhammad itu mulia bukan gara-gara sifat tawadhu'nya, bukan gara-gara sifat rendah hatinya, tapi sifat sabar, tapi sifat rendah hati menjadi mulia karena pernah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Sifat sabar menjadi mulia karena pernah ada di dalam diri Nabi Muhammad. Karena sesuatu apapun yang menempel dengan Nabi Muhammad maka pasti akan ikut mulia. Umat nih, kita ini dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, kita ini dijuluki oleh Allah sebagai umat yang dolal mubin, sangat sesat sebelum Nabi Muhammad lahir. Tapi ketika Nabi Muhammad ada, maka kita dijuluki oleh Allah sebagai kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita adalah paling mulianya umat karena barokahnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi memang kelahiran Nabi Muhammad itu berperan penting atas keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Lalu dilanjutkan hadirin, Nabi Muhammad akhlaknya paling sempurna. Bahkan diceritakan hadirin, dulu ada seorang Badui, orang Arab kampung, itu pernah yang namanya mengolok azan. Jadi dia ada azan, diolok dengan suara kambingnya. Kabar ini terdengar ke kupingnya para sahabat. Pada Sayyidina Umar bin Khattab yang siap memenggal kepalanya ini orang, ada sahabat-sahabat yang lain yang sudah gemes banget sama ini orang.
Lalu kabar ini juga terdengar di kupingnya Nabi Muhammad. Dipanggil ini orang ke depannya Nabi, lalu ditanya sama Nabi, kamu yang kemarin azan dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang mengolok gitu. Betul wahai Nabi Muhammad, saya memang yang kemarin mengolok dan saya minta maaf wahai Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, jangan khawatir, udah gini aja. Mulai besok kamu saya lantik jadi muadzin di Masjidil Haram, di Masjid Mekah. Lalu ini orang hadirin ketika melihat akhlaknya Nabi Muhammad, ketika melihat senyuman Nabi Muhammad, ketika melihat perilaku Nabi Muhammad, dia keluar dari rumah itu dan mengatakan kepada para sahabat Nabi yang lain, "Fa wallahi, demi Allah, sebelum aku masuk ke rumah ini," yakni rumahnya Nabi Muhammad, "tidak ada orang yang lebih aku benci melebihi benciku kepada Nabi Muhammad. Tapi ketika aku melihat akhlaknya beliau, aku dapati ternyata tidak ada orang yang lebih aku cintai melebihi cintaku kepada Nabi besar Muhammad." Inilah akhlaknya Nabi besar Muhammad, paling sempurna, paling luhur budi pekerti Nabi. Batinnya sempurna, begitu pula dengan fisiknya. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling tampan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang suaranya paling merdu. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling wangi. Hadirin, dulu Nabi Muhammad pernah punya sahabat namanya Ummu Sulaim. Ketika Nabi Muhammad sedang tidur siang, Nabi Muhammad keringetan. Lalu sama Ummu Sulaim ini keringatnya Nabi Muhammad ditadahin dalam satu wadah, setetes, dua tetes, terus ditadahin sama Ummu Sulaim. Lalu ketika Nabi Muhammad bangun, ditanya sama Ummu Sulaim, ditanya sama Nabi Muhammad, "Wahai Ummu Sulaim, kenapa kamu mengumpulkan keringatku?" Lalu kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, kenapa aku mengumpulkan keringatmu? Ya, karena seumur hidup aku tidak pernah mencium parfum yang lebih wangi daripada keringatmu wahai Nabi Muhammad." Keringatnya wangi hadirin, jangan heran. Oh kok bisa Beb cerita seperti itu? Ini namanya mukjizat. Kalau Nabi Musa bisa belah lautan, mana masa iya kita nggak percaya Nabi Muhammad keringatnya wangi? Nabi Musa bisa belah lautan, Nabi Isa bisa bangkitkan orang dari kematian. Masa dengan mukjizat yang seperti Nabi Muhammad itu kita nggak percaya? Itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Ludahnya beliau ini katanya ulama, kata para sahabat, ya tala'la, bagaikan mutiara. Ada satu orang di kota Mekah, hobinya ngomong kotor, hobinya ngomongin orang, ahli ngomong kotor, diludahin sama Nabi Muhammad berubah jadi ahli ngomong kotor, dari ahli ngomong kotor berubah jadi ahli zikir. Ludahnya Nabi Muhammad hadirin. Ini mulia, semua yang nempel di badannya Nabi Muhammad mulia. Rambutnya beliau itu tidak lurus, tidak juga keriting, tapi bergelombang. Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, sebagian ulama banyak mengatakan seumur hidup Nabi Muhammad cuman punya uban 3. Walaupun ada perbedaan pendapat di situ. Ada yang mengatakan 20 dan semacamnya. Tapi sebagian ulama mengatakan seumur hidup Nabi Muhammad punya uban 3. Saya pernah mendengar salah satu kajian, ada salah satu dokter ngomong ke saya, mengatakan, "Bib, namanya Dr. Yuswono kalau nggak salah, dia itu kepala staf rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang. Dia ngomong ke saya, Beb, biasanya laki-laki tuh kalau ubanannya di rambut biasanya faktor tekanan ekonomi. Kalau ubanannya di janggut biasanya faktor tekanan istri. Nah kalau ubanan dua-duanya, Beb, tekanan luar dalam namanya itu sudah. Tapi nggak semuanya, kata dia, biasanya seperti itu. Nah kalau misalkan demikian, maka otomatis Nabi Muhammad berarti mikirin sesuatu dong. Makanya sahabat tanya, "Wahai Rasulullah, kamu nih keubanan, emangnya mikirin apa?" Lalu dijawab sama Nabi Muhammad, "Saya batni Hud wa ikhwatu." Aku nih ubanan karena aku pernah membaca cerita kiamat di dalam surat Hud. Jadi dalam surat Hud itu, dalam Al-Quran ada surat Hud, di dalamnya ada cerita kiamat. Gara-gara aku membaca surat tersebut, akhirnya aku ubanan. Sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup, saking indahnya Nabi Muhammad, karena kata sahabat, "Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u." Karena Sayyidina Hasan bin Sabit, Nabi Muhammad ini seakan-akan beliau itu menciptakan dirinya sendiri, seakan-akan. Karena saking indahnya, beliau nggak punya aib sama sekali. Bahkan seumur hidup hadirin, Nabi Muhammad ini nggak pernah yang namanya nguap seumur hidup.
Karena seganteng-gantengnya orang, secantik-cantiknya wanita, itu kalau nguap pasti jelek hadirin. Nah Nabi Muhammad ini tidak pernah, seumur hidup nguap itu tidak pernah Nabi Muhammad. Karena nggak pernah ada aib, nggak pernah ada jelek-jeleknya Nabi Muhammad itu tidak pernah. Bahkan seumur hidup, Nabi Muhammad ini wajahnya tidak pernah ketempelan yang namanya lalat. Lalat itu tidak pernah nempel di wajahnya Nabi Muhammad. Beda sama wajah kita ya. Ya lalat, kecoa, tokek mungkin pernah nempel semua di wajah kita. Nabi Muhammad tidak pernah hadirin. Saking mulianya beliau. Dan bahkan, coba didengarkan nih, saking agungnya dan saking mulianya Nabi Muhammad, seumur hidup Nabi Muhammad nggak punya yang namanya bayangan. Tahu nggak kenapa Nabi Muhammad nggak punya bayangan? Dikarenakan hadirin, karena Allah tidak ridho bayangan Nabi Muhammad diinjak oleh orang lain. Bayangkan ini, saking agungnya Nabi besar Muhammad, saking indahnya, saking mulianya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang harus kita jadikan panutan. Orang-orang seperti inilah yang harus kita jadikan idola hadirin. Karena dengan mengidolakan Nabi Muhammad menjadi sebab agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dengan membaca sejarahnya beliau, membaca tentang sepak terjangnya Nabi besar Muhammad, menjelaskan, menceritakan tentang keindahan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidup hadirin, dulu Nabi Muhammad ketika istrinya namanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ketika Sayyidah Aisyah lagi jahit di waktu malam, tiba-tiba datang angin yang agak kencang sehingga memadamkan lampunya Sayyidah Aisyah, lalu menjatuhkan jarum yang dipakai jahit sama Sayyidah Aisyah. Karena itu gelap, Sayyidah Aisyah kebingungan nyari jarum yang jatuh. Tiba-tiba hadirin, ruangan yang tadinya gelap gulita menjadi terang benderang, kebingungan Sayyidah Aisyah. Dicari di mana sumbernya, ternyata sumbernya berasal dari wajahnya Nabi Muhammad. Lalu kata Sayyidah Aisyah, ma atwa'a wajhaka ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, wajahmu terang sekali, sungguh indah wajahmu wahai Nabi. Lalu kata Nabi Muhammad, na'am ya Aisyah, betul wahai Aisyah, wajahku ini memang indah. Wa wailun fawailun liman lam yarawni yaumal qiyamah, dan sungguh celaka bagi mereka yang tidak bisa melihat wajahku nanti di hari kiamat. Ulama hadis menafsirkan dua. Wail artinya celaka, wail artinya neraka wail. Seakan-akan Rasul mengatakan bisa jadi orang yang nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad celaka, ataupun nggak bisa melihat wajah Nabi Muhammad maka baginya neraka wail. Nauzubillah min dzalik. Lalu Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, emang siapa yang nggak bisa melihat wajahmu nanti di hari kiamat, nanti di akhirat? Lalu kata Rasulullah, mereka-mereka orang-orang yang kalau disebutkan namaku di hadapannya tapi mereka tidak mau menjawabnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu salam ya Nabi salam Allah ya Rasul ya Habib salam salawatullah man shalla alayya salatan wahidah qadallahu alaihi mi'ata hajah. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali aja, maka Allah ganjar baginya dikabulkan 100 hajatnya. Sekali kita solawat sama Nabi, maka dikabulkan 100 hajat kita. Sab'una min hajatil akhirah, 70 hajat yang berkaitan dengan akhirat. Wasalasuna min hajatid dunia, dan 30 hajat-hajat doa-doa yang berkaitan dengan dunia. Maka ulama mengatakan ad-du'a'u yukhbas bainas sama'i wal ard.
doa itu akan senantiasa tertahan antara langit dan bumi, nggak bakal nyampe ke Allah apabila tidak dimulai. Selama doa itu tidak dimulai dengan solawat dan tidak diakhiri dengan solawat, maka doanya nggak bakal nyampe ke Allah, akan terus tertahan antara langit dan bumi. Karena satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah adalah solawat, hadirin. Buktinya apa? Buktinya setiap kita sholat 5 waktu, sholat sunnah, sholat fardu, semua sholat kita selalu dan senantiasanya diakhiri dengan solawat kepada Nabi. Solawat Ibrahimiyah. Kenapa kok diakhiri dengan solawat di dalam sholat kita? Karena memang satu-satunya amal yang pasti diterima oleh Allah adalah solawat. Takbir kita, tahmid kita, ibadah kita belum tentu diterima sama Allah. Satu-satunya yang pasti diterima adalah sholawat. Dan ganjarannya sangat besar, hadirin, bagi orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dulu Nabi pernah bersabda, atani Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Kata Nabi Muhammad, suatu hari datang kepadaku 4 pembesar malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. 4 pembesar malaikat datang ke Nabi Muhammad. Yang pertama malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, ma min ahadin yusalli alaika fi kulli yaumin 10 wa ila ana akhud biyadi. Wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu walaupun setiap hari cuma 10 kali aja, aku jamin nanti dia di hari kiamat, di hari yang sangat menakutkan itu, dia nantinya nggak bakal ketakutan. Dan aku jamin wahai Rasulullah, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu, mururuhu al sirat kal barqil khatif, dia akan melewati jembatan Siratal Mustaqim secepat halilintar yang menyambar. Beberapa ulama berpendapat, hadirin, jembatan Siratal Mustaqim itu terdiri dari 3 sisi. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Yang pertama tanjakan, dataran, lalu turunan. Tanjakannya 3000 tahun, datarannya 3000 tahun, turunannya 3000 tahun. Jadi lebih kurang dari ujung ke ujung itu 9000 tahun normalnya manusia tuh. Tapi kalau orang yang sering bersolawat sama Nabi Muhammad, dia nggak bakal merasakan, tidak bakal melewati jembatan tersebut selama itu, tapi dia akan melewati jembatan tersebut secepat halilintar yang menyambar. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Lalu hadirin, malaikat Israel. Malaikat Israel berkata kepada Nabi Muhammad, wa ana ya Rasulullah, dan aku wahai Nabi Muhammad, akbidhu ruhahu kama akbid arwahal anbiya. Aku akan mencabut arwahnya para nabi. Aku akan mencabut orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu, arwahnya selembut mungkin sebagaimana aku mencabut arwahnya para nabi, mencabut arwahnya para rasul. Dulu Nabi Isa alaihissalam pernah membangkitkan satu orang mati. Kebetulan yang dibangkitin sama Nabi Isa itu anaknya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika bangkit, Nabi Isa berkata kepada si mayit ini, ya fulan, kamu ini sudah berapa lama mati? Kata yang mayitnya ini, wahai Nabi Isa, saya ini sudah 5000 tahun meninggal. Dan ketahuilah wahai Nabi Isa, semenjak saya dicabut arwahnya, hingga kini rasa sakitnya tetap ada. 5000 tahun, hadirin. Dari semenjak hari H pencabutan nyawa sampai detik itu katanya rasa sakitnya masih terasa. Itu bagi orang yang gak sering bersolawat sama Nabi. Tapi kalaupun kita senantiasa bersolawat sama Nabi Muhammad, walaupun setiap hari cuma 10 aja, maka dijamin kita nanti akan dicabut arwahnya sama malaikat Israel selembut mungkin sebagaimana beliau mencabut arwahnya para nabi, mencabut arwahnya para rasul. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena hadirin, solawat itu sebetulnya yang penting, yang pertama nih bagi kita nih, solawat itu diusahakan istiqomahnya dulu aja, nggak usah banyak-banyakan. Karena ini kadang-kadang kita tuh solawatan langsung diterjang sampai 10.000 kali, 20.000 kali. Itu sampean kalau solawatan langsung ribuan kali, itu besoknya nggak bakal solawatan lagi sampean. Ya karena udah capek, udah kapok, udah lelah, udah langsung 2.000 kali ya, langsung 20.000, langsung 200.000.
Ulama-ulama itu bisa sholawat sampai ribuan kali, itu karena mereka mendidik badan mereka dengan dari kecil. Sholawatannya 10 dulu, nanti kalau kuat ditambahin lagi jadi 20, nanti kalau istiqomah tambahin lagi jadi 50, pelan-pelan. Jangan langsung 30 ribu, besoknya nggak sholawatan lagi itu sampean. Pelan-pelan dulu, 10 dulu, nanti 20, istiqomah yang penting. Dengannya insya Allah kita selamat di dunia dan sampai akhirat, amin. Ya Rabbal, dengan bersolawat sama Nabi Muhammad. Lalu Malaikat Mikail berkata kepada Malaikat Israfil berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar, di saat semua orang kehausan, aku akan membawakan kepada dia minuman dari telaga Kausar agar dia tidak kehausan. Dibawakan langsung asuransi dari malaikat Israfil. Dan yang terakhir malaikat Mikail berkata kepada Rasulullah, wa ana ya Rasulullah, dan aku wahai Nabi Muhammad, aku akan senantiasa bersujud kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang senantiasa bersolawat kepadamu. Dan aku tidak akan mengangkat badanku sampai Allah mengampuni semua dosa orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai kalau anaknya sampean ulang tahun dikasih HP, dikasih hadiah. Orang tua ulang tahun dikasih hadiah. Ini kelahiran Nabi Muhammad, kita nggak ngasih hadiah apa-apa sama beliau. Jangan sampai hadirin. Minimal hadiah terbaik kita untuk Nabi Muhammad adalah dengan kita mulai memperbanyak bersolawat, memuji, mengagungkan, memuliakan Nabi besar Muhammad, terlebih di dalam bulan yang mulia ini hadirin. Apalagi ini di malam Rabiul Awal, di malam 12 Rabiul Awal. Ulama itu berbeda pendapat. Mana lebih mulia? Malam 12 Rabiul Awal atau malam Lailatul Qadar? Ulama berbeda pendapat di sini. Tapi sebagian dari mereka mengatakan kalau untuk ditanya dengan keafdolan malam, maka sebagian ulama mengatakan malam yang paling mulia adalah malam 12 Rabiul Awal. Kenapa? Ya, karena kalau bukan karena malam 12 Rabiul Awal, kalau bukan malam kelahiran Nabi Muhammad, maka kita nggak akan kenal apa itu malam Lailatul Qadar. Kita nggak akan kenal itu apa Ramadan, kita nggak akan kenal apa itu Islam, bahkan kita nggak akan pernah duduk di masjid pada malam hari ini. Dengan kelahiran Nabi Muhammad itu berperang sangat penting atas keselamatan kita di dunia sampai di akhirat. Maka rayakan, meriahkan kelahiran Nabi Muhammad dengan senantiasa kita bersolawat kepada beliau, senantiasa kita mengkaji sejarah, sirah, perjalanan, kisahnya Nabi Muhammad, dengan senantiasa kita menghadiri pengajian-pengajian ilmu yang diadakan di tempat ibadah, masjid, musola dan semacamnya. Hadirin, katanya Allah dalam hadis qudsi, "Innila ahummu bi ahlil ardi adzaban." Kata Allah, aku itu pengen banget nurunkan musibah di satu kampung, di satu desa, di satu kota, di satu negara. Tapi aku nggak bakal nurunkan musibah apabila aku melihat ila umari baiti, aku melihat orang-orang yang memakmurkan, menghidupkan masjid, menghidupkan musola, menghidupkan tempat ibadah, tempat masjid, musola. Pokoknya sampean perhatikan, kalau ada kampung, desa yang masjid musolanya selalu ramai dengan kajian Islam seperti ini, maka dijamin 100% kampung kita ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Tapi kalau misalkan sudah mulai sepi dengan kajian Islam, sholat 5 waktunya mulai sepi, itu karena rawan hadirin. Ini adalah benteng terakhir umat Islam. Tempat paling aman di muka bumi ini adalah masjid. Saya mau tanya, tolong jawab yang keras, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa bermaksud apapun. Saya mau tanya, misalkan ada musibah, yang sholat, yang nggak sholat, yang ahli sholat berjamaah ataupun yang nggak ahli sholat berjamaah, kalau ada musibah larinya kemana? Masjid. Walaupun mereka nggak pernah sholat di masjid tuh, tapi kalau ada musibah pasti larinya ke masjid, karena di hati mereka ada keyakinan bahwasanya masjid adalah tempat paling aman di muka bumi ini.
Maka ramaikan masjid musola ini hadirin, itu adalah sebagai hadiah terbaik kita untuk Nabi besar Muhammad. Karena kata beliau, kalaupun kata Nabi Muhammad, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku bermanfaat untuk kalian dan matiku juga bermanfaat untuk kalian. Lalu sahabat bertanya, kalau engkau hidup wahai Rasulullah, engkau bisa ngajarin kami, engkau bisa mendidik kami, maka manfaat itu yang terjadi kepada kami. Tapi kalau engkau sudah meninggal, manfaat apa yang bisa kami rasakan wahai Rasulullah? Lalu kata Rasulullah, setiap hari akan disodorkan semua amal ibadah umat Islam kepada Nabi Muhammad. Ada fulan bin fulan, bapak fulan bin fulan, ibu fulanah binti fulan, semuanya disodorin nih. Semua amal ibadah kita disodorin sama Nabi Muhammad. Kalaupun Nabi Muhammad melihat ada amal kita yang bermaksiat, ada bermaksiat kita kepada Allah, maka Nabi Muhammad akan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa kita diampuni. Dan adapun kalau Nabi Muhammad melihat amal ibadah kita baik, maka Nabi Muhammad akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hadiah terbaik dari kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nabi besar Muhammad, ciri, bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia hadirin, adalah ketika disifatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan beberapa bait syair. Beliau mensifatkan sekelumit dari ribuan sifat yang ada di dalam diri Nabi Muhammad. Kata beliau, waqad qaranal mahmudu isma Muhammadan ma'a ismihi fi dzikri fa'zis bi rif'ati. Wa ayatu hubbillahi minna tiba'ahu bihi wa adal ghufrana ba'dal mahabbati. Wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu wa man ya'sihi ya'si ilahahu wa yumqati wa man baya'al mukhtar baya'a rabbahu yadullah faqal ayadil wafiyati. Di dalam pembahasan ini ada salah satu bait syair yang mengatakan, wa man yuti'il hadi ata'a ilahahu, barang siapa yang taat dengan Nabi Muhammad, taat dengan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi, maka sama saja dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi yang termulia, kata beliau, adalah qaranal mahmudu isma Muhammadan. Allah sandingkan nama Nabi Muhammad dengan nama Allah di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu. Besok di Masjid Baitur Rahman pasti ada azan subuh. Di sini nih, pasti ada azan subuh. Sebagus-bagusnya muadzin, selantang-lantangnya suara muadzin, tapi kalau di dalam azannya nggak ada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka nggak sah azannya hadirin. Karena harus selalu nempel nih antara kalimat Allah dengan kalimat Muhammad, harus selalu nempel. Di dalam surga, ketika Nabi Adam masuk ke dalam surga, beliau dapati dindingnya surga, gerbangnya surga, seluruh di pojok-pojokan surga, di tempat-tempat khusus di surga, itu selalu tertulis la ilaha illallah Ahmad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai-sampai Nabi Adam ini bingung, ini Muhammad ini siapa? Kok namanya selalu tercantum di sebelah nama Allah di semua tempat di surga? Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, Nabi Muhammad ini siapa ya Allah? Kok namanya selalu ada di surga? Lalu katanya Allah, huwa abdi walaulahu ma khalaqtuka ya Adam. Dia adalah hambaku, dan kalau bukan karenanya aku nggak akan menciptakan engkau wahai Adam. Selalu nempel ini hadirin, nama Nabi Muhammad dengan nama Allah. Ibarat kata kalau misalkan ada nama presiden, selalu harus nempel dengan nama wakil presiden. Harus selalu ini, karena menunjukkan kemuliaan, sama-sama mulia. Nah begitu juga dengan Allah. Allah sandingkan nama Nabi Muhammad di setiap taat, di setiap sempat, di setiap saat, menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk yang termulia yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayatu hubbillah minna tiba'ahu bihi wa adal ghufrana ba'dal mahabbati. Dilanjutkan, dan tanda bahwasanya kita adalah orang yang dicintai dan mencintai Allah apabila kita bisa mengikuti jejak langkah sunnahnya Nabi Muhammad. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad, mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka dia akan selamat dunia sampai akhirat, dimuliakan di dunia dan dimuliakan di akhirat. Mohon maaf hadirin, ngapunten, mohon maaf, saya nggak menyindir siapapun. Coba kalau misalkan sampean pikir, kenapa kok beberapa kiai, walaupun mereka bukan keturunan Nabi Muhammad, tapi kenapa mereka dihormati?
Kenapa mereka dimuliakan? Padahal mereka maaf-maaf bukan keturunan Nabi. Karena apa? Karena mereka berjalan di jalannya Nabi Muhammad. Berjalan di tapak kakinya Nabi besar Muhammad, di langkahnya Nabi besar Muhammad. Akhirnya orang-orang memuliakan mereka sebagaimana orang-orang memuliakan Nabi besar Muhammad. Dulu ada yang namanya seorang ulama mengatakan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad, maka dia akan selamat dunia sampai akhirat. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad bersabda, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah ahasinukum ahlaqo. Orang-orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya, mengikuti jejak langkah sunnah nabinya. Dengannya dia akan selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Allahumma salli ala Muhammad wa ashghil bidzalimin. Allahumma salli Muhammad wa ashghil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari tadi sampai sekarang alhamdulillah kita sudah mendengar siapa Nabi Muhammad, apa kemuliaan yang ada dalam diri Nabi Muhammad, apa bagaimana akhlak Nabi besar Muhammad. Nah, kalau kita sudah mendengar akhlak dan cerita sejarah Nabi Muhammad, maka insya Allah kecintaan kita kepada beliau akan bertambah. Tapi yang namanya cinta itu perlu bukti. Kalau misalkan hanya ngomong saya cinta, saya rindu, bisa, semua orang bisa ngomong kayak gitu. Tapi yang namanya cinta ini perlu bukti. Nah, kalau kita ingin membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, ingin membuktikan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, maka hadirin, jadikan momentum Rabiul Awal ini menjadi momentum perbaikan di dalam diri kita, terutama momentum untuk kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang Nabi yang pernah menganjurkan kepada umatnya. Jadi sebetulnya hadirin, jumlahnya para Nabi itu ada 124.000. Cuman yang wajib diketahui ada 25. Itu disebutkan dalam macam-macam kitab. Walaupun nanti ulama ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan lebih dari itu, ada yang mengatakan kurang dari itu. Tapi sebagian ulama mengatakan, ijma ulama mengatakan jumlahnya ada 124.000. Nah, di antara 124.000 nabi, ada yang masyhur, ada yang mastur, ada yang terkenal, ada yang tidak. Nah, salah satu dari 124.000 itu ada salah satu nabi yang nggak terkenal, punya murid yang sedikit, umatnya sedikit, tapi punya kalam, punya kata-kata yang mulia. Kata-kata mutiara yang selalu keluar dari mulutnya. Nah, Nabi ini pernah mengatakan, inni u'aidzuka bisalasi khisalin wa fiha ilmul awwalina wal akhirin. Hadirin didengarkan. Kalau kita ingin menunjukkan, membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, maka ketahuilah ada 3 ilmu yang selalu ditekankan oleh semua nabi kepada umatnya. Yang mana kalau kita bisa tekankan, kita bisa mengamalkan 3 ilmu ini, insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat dan bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Yang pertama, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul adalah hendaknya kita khafallah fi sir wal alaniyah. Hendaknya kita senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kadang-kadang hadirin, kita ini takutnya sama Allah pas lagi ramai aja. Pas lagi sendiri kadang-kadang berani sama Allah. Bahkan
Dulu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah dikatakan, pernah ketemu sama Nabi Khidir. Nabi Khidir ini pernah ngomong sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, "Ya Umar, la takun liman tal'anu syaitan fil alaniyah wa tashabuhu fis sir." Wahai Umar, jangan sampai kamu jadi orang yang kalau lagi ramai hobinya ngatain setan, tapi kalau lagi sendiri, ya Allah, lebih parah daripada setan. Jangan sampai kita ini lagi di luar lagi ramai hobinya takutnya sama Allah pas lagi ramai aja. Pas lagi ramai sholatnya khusyuk, khudu, Masya Allah sholatnya itu kadang-kadang suratnya minimal Al-Baqarah, Yasin. Tapi kalau lagi sendiri mentok trikul sudah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Jangan hadirin. Dulu ada satu kitab yang mulia juga. Jadi kalau misalkan ulama ini semua berpendapat bahwasanya kitab yang paling mulia tentunya adalah Al-Qur'an. Tapi ada beberapa ulama mengatakan ada juga kitab yang mulia setelah Al-Qur'an. Jadi paling nomor 1 Al-Qur'an, nomor 2, 3 dan segala macamnya. Salah satu kalau diurutin, salah satu kitab yang mulia juga setelah Al-Qur'an adalah kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Kitab ini sangat terkenal lah, sangat fenomenal. Di kalangan santri, tulab semuanya pasti tahu dengan kitab Ihya Ulumuddin. Nah, kitab yang seterkenal dan sefenomenal itu dirangkum oleh seorang ulama namanya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menjadi 11 syair bait yang berjudul Alaika bitaqwallah fis sir wal alaniyah. Hendaknya kita ini takut sama Allah, hendaknya kamu takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang senantiasa mendahulukan Allah, senantiasa mengutamakan Allah, maka Allah akan dahulukan segala permintaannya dibandingkan hamba-hamba yang lain. Dulu ada seorang pemuda, gak punya rumah, gak punya keluarga, hidupnya gelandangan, hidupnya di jalan. Nah, pemuda ini hadirin pernah melewati satu masjid, lalu dia sholat asar di masjid tersebut. Setelah sholat asar, ini pemuda dia ngelihat yang jadi imam di masjid itu seperti seorang kiai. Akhirnya dia datang ke ustadznya, dia ngomong, "Wahai guru, saya ingin belajar kepadamu, saya pengen jadi santrimu, boleh? Karena saya ini orang gelandangan." Kata gurunya, "Silahkan, tapi kamu harus sabar, karena saya juga orang miskin. Kalau ada makanan saya makan, kalau nggak ada saya puasa, saya setiap hari begitu." Lalu ya udah, siap. Santri ini belajar dengan gurunya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Datang di suatu hari di mana mereka berdua ini sudah puasa selama 5 hari. Tiap hari mereka cuma buka puasa pakai korma, pakai 1 butir korma dan air keran masjid. Setiap hari begitu. Lalu si pemuda ini nggak kuat, dia duduk di pojokan masjid, menahan rasa laparnya, menundukkan badannya karena udah 5 hari nggak makan. Lalu hadirin, ketika dia lagi nunduk, tiba-tiba datang setan kepadanya, membisikkan telinganya dan mengatakan, "Wahai fulan, hei mas, kamu ini sudah 5 hari loh nggak makan. Ini kalau kamu terusin bisa mati. Kamu sekarang bisa curi sudah makanan-makanan di rumah orang." Akhirnya dia keluar, dia cari rumah yang kosong, dia masuk ke dalamnya, dia ambil ada 1 roti, di atas 1 piring di dalam rumah yang kosong. Dia makan. Pas tengah-tengah ngunyah, belum sempat ditelan nih, lagi tengah-tengah ngunyah, tiba-tiba dia takut sama Allah. Tiba-tiba dia datang ketakutannya sama Allah pas lagi sendirian ini. Langsung dilepehin yang di mulut, dilempar yang di tangan, keluar dia dari rumah tersebut meratapi dosanya, menangisi perbuatannya. Sampai di masjid dia ngelihat gurunya dia nih lagi duduk dengan seorang perempuan pakai cadar begitu. Lalu kata gurunya, "Fulan, kamu dari mana?" "Dari jalan-jalan Ustadz." "Oh iya, saya mau tanya, kamu nih sekarang umur berapa?" "Umur saya 25 Ustadz." "Oh, ya apa kamu enggak mau nikah? Umur 25 loh, ini sudah sunnah nih." Kata dia, "Oh wahai Ustadz, saya ini ngidupin diri saya sendiri aja nggak bisa, apalagi ngidupin anak istri nanti." Kata Ustadznya, "Jangan khawatir, ini ada satu perempuan, suaminya baru meninggal, dia nggak punya anak, punya rumah, punya toko, bercabang lagi tokonya." Waduh. Katanya pemudanya, "Ya kalau gitu sangat mau saya Ustadz." "Nggak apa-apa, sudah mau banget." Ya udah nikah sudah. Nikah, angkah tukah qabil tu nikah. Setelah nikah kata gurunya, "Udah sekarang kamu pulang ke rumah istrimu, nanti kalau mau belajar ke sini nggak apa-apa." "Oh nggih, siap," katanya. Pulang dia. Akhirnya mereka berdua ini hadirin, singkat cerita, mereka berdua berhenti di satu rumah yang kayaknya familiar. Kata suaminya, "Ini kayaknya rumah yang tadi saya colong ini ternyata." Ternyata masuk benar hadirin. Kata istrinya, "Wahai suamiku, ayo masuk, ini rumah kita." Masuk dia ke dalam, dia pasrah sudah. Kata istrinya, "Wahai suamiku,
aku dengar katanya kamu lapar ya, tak ambilin makan ya. Kata suaminya, ya ambil sudah, enggak apa-apa, ambil ya, karena dia udah pasrah ini suaminya. Dia ke dapur, istrinya ke dapur, didapati ternyata dapurnya udah berantakan, roti berserakan. Teriak ini si istrinya, ada maling, ada maling. Langsung suaminya lari ke dapur mengatakan kepada istrinya, wahai istriku jangan teriak dulu, demi Allah begini ceritanya, diceritain dari awal. Saya tuh tadi kelaparan, sudah puasa 5 hari, saya masuk ke rumahmu, saya makan rotimu, belum sempat saya telan, tiba-tiba saya takut sama Allah, air selepeh ini bekasnya masih ada. Lalu apa jawaban dari si istri ini, hadirin coba didengarkan. Kata istrinya, wahai suamiku demi Allah, gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah gantikan rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya, sak pemilik rumahnya jadi milikmu sekarang. Gara-gara kamu meninggalkan satu suapan yang haram, Allah gantikan rotinya, piringnya, dapurnya, rumahnya, sak pemilik rumahnya jadi milik dia sekarang. Gara-gara ketakutannya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah janji Allah bagi mereka yang senantiasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Yang kedua, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul, kalau kita amalkan dengannya kita selamat dunia akhirat, adalah ilmunya Nabi Muhammad juga ini, adalah hendaknya kita menjaga yang namanya mulut. Jangan suka gibahin orang, jangan suka ngomongin orang, jangan suka mengadu domba. Mulut ini Bapak Ibu, jirmuhu shogir wa jurmuhul kabir. Bentuknya kecil tapi akibatnya besar. Berapa banyak orang yang berantem bunuh-bunuhan gara-gara nggak bisa jaga mulut. Mulut ini serem hadirin. Katanya Rasulullah, hal yakubun nas ala ujuhihim au ala manakhirihim ila asayat alsinatihim. Berapa banyak orang-orang yang masuk neraka mukanya dulu yang masuk, bukan badannya, bukan tangannya, bukan kakinya, mukanya dulu. Tahu nggak kenapa? Karena dia nggak bisa jaga yang namanya mulut. Kata Rasulullah, man hafidho ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi dhamintu lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua kumisnya, apa yang ada di antara dua janggutnya, antara kumis dan janggut, yaitu mulut, dan bisa menjaga apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, bisa menjaga dua hal ini, masuk surga. Aku jamin masuk surga, kata Nabi besar Muhammad SAW. Cuman mungkin zaman Nabi Muhammad itu, mungkin kalau misalkan di zaman Nabi ada yang namanya HP, pasti Nabi Muhammad insya Allah mungkin Nabi Muhammad akan nambahin jaga mulut sama jaga jari. Jangan suka gibahin orang di WhatsApp. Saya sering dapat pertanyaan di media sosial, Habib, kalau gibahin orang lewat grup WhatsApp boleh nggak Habib? Sama aja dosanya itu. Sama dosanya, nggak boleh. Tetap yang namanya ghibah, jaga kerukunan, akur. Jangan sampai gara-gara perbedaan kita bermusuhan. Jangan sampai gara-gara cuman berbeda keyakinan, berbeda ras dan segala macamnya kita saling nggak akur hadirin. Jaga kerukunan sebaik mungkin. Dengannya insya Allah kita selamat dunia sampai akhirat. Lalu yang terakhir, ilmunya para nabi, ilmunya para rasul dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita menjaga yang namanya perut. Tadi takut sama Allah yang pertama, yang kedua jaga mulut, yang ketiga jaga yang namanya perut. Jangan suka makan makanan haram, jangan suka makan makanan yang syubhat, yang makruh, dijaga hadirin. Ini hati-hati. Katanya Rasulullah, man akalal haram asot jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang memakan makanan haram, sadar nggak sadar, dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan kemaksiatan. Lalu kebalikannya, wa man akalal halal, dan barang siapa yang memakan makanan yang halal, dengan sendirinya anggota badannya akan melakukan ketaatan. Saya tutup dengan satu kisah yang cukup unik yang pernah dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Dulu Nabi Isa alaihissalam, ini cerita dari saya dari awal tadi sampai dari mulai assalamualaikum sampai detik ini hadirin, ini semua kisah ada kitabnya, ada marja'nya. Salah satu kisah ini sumber pernah disebutkan bahwasanya dulu Nabi Isa alaihissalam pernah kedatangan seorang pemuda datang ke Nabi Isa dan berkata, wahai Nabi Isa, aku ingin menjadi muridmu. Lalu kata Nabi Isa, kalau mau jadi murid saya ada konsekuensinya. Apa?
Konsekuensinya syaratnya satu apa? Setiap hari kamu makan satu roti, saya makan satu roti, setiap hari begitu. Ya khair, bismillah. Datang suatu hari, singkat cerita hadirin, datang suatu hari, tiba-tiba rotinya Nabi Isa hilang. Nabi Isa tanya ke pemuda ini, "Mas, roti saya kok hilang? Sampean makan dah?" Lalu katanya ini pemuda, "Oh, bukan saya Nabi Isa. Mungkin dimakan kucing atau gimana? Mungkin Nabi Isa, saya enggak tahu ya." Lalu kata Nabi Isa, "Oh, kamu enggak ngaku ya? Ya udah." Ini pemuda hadirin digandeng tangannya sama Nabi Isa menuju sebuah sungai. Akhirnya mereka berdua, karena mukjizatnya Nabi Isa ya, mereka berdua berjalan di atas sungai sampai ke seberang. Sampai di seberang, ini Nabi Isa ngomong sama muridnya, "Gimana? Kamu sudah ngelihat mukjizat saya ya?" Katanya, "Sudah Nabi Isa. Masya Allah mukjizatnya engkau." Lalu kata Nabi Isa, "Karena kamu sudah ngelihat mukjizat saya, sekarang saya mau tanya, yang makan rotinya saya siapa?" Kamu kan udah ngeliat nih mukjizat saya nih. Sekarang saya tanya nih, yang makan rotinya saya siapa? Ini bukan artinya Nabi Isa rakus hadirin ya. Ini Nabi Isa ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga perut kita dari makanan yang haram. Lalu kata ini pemuda, "Ya Allah, bukan saya Nabi Isa, bukan saya yang makan." Oh, masih nggak ngaku. Diajak lagi sama Nabi Isa menuju sebuah pemakaman. Ada pemakaman, semua yang di kuburan itu dibangkitin sama Nabi Isa. Setelah bangkit, Nabi Isa berkata, sudah mati semua, Nabi Isa berkata lagi sama pemuda ini, "Gimana? Kamu sudah ngelihat ya mukjizat saya, hebat ya?" "Hebat Nabi Isa." "Nah sekarang terakhir saya mau tanya, yang makan rotinya saya siapa?" Lalu pemuda ini masih nggak ngaku, "Ya Allah Nabi Isa, bukan saya Nabi Isa." Lalu ini orang hadirin terakhir dibawa sama Nabi Isa menuju sebuah bukit, ada 3 bukit tanah. 1, 2, 3. 3 bukit tanah, 3-tiganya dirubah jadi bukit emas sama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, "Itu yang satu buat kamu, yang satu buat saya." Terus pemuda nanya, "Yang satu lagi buat siapa Nabi Isa?" Kata Nabi Isa, "Yang satu lagi buat yang makan roti saya." Lalu kata pemuda itu, "Nabi Isa, sebetulnya saya yang makan Nabi Isa. Saya lapar ya tadi itu, enggak kuat saya Nabi Isa." "Oh kamu yang makan?" "Iya saya yang makan Nabi Isa." "Ya udah gini aja," kata Nabi Isa, "ini semua ambil, tapi ini pertemuan terakhir kita. Gimana, kamu mau?" Kata ini orang, "Iya, saya lebih memilih dunia daripada engkau." Akhirnya yaudah, dia pilih dunia. Cuman ini pemuda bahlul, dia nggak mikir gimana caranya bawa 3 bukit emas ini hadirin, bukit. Akhirnya dia duduk diam di bawah, dia bingung nih gimana mikirnya nih. Akhirnya berapa menit kemudian datang 2 penyamun, datang ke pemuda ini dan berkata, "Oh Masya Allah banyak banget nih hartanya, udah bagi 3 deh, ayo semua kamu bunuh." Katanya ini orang, jangan bunuh saya, mendingan ini kan ada 3 bukit, nggak terlalu besar sih memang bukitnya, ini ada 3, ini gimana kalau kita bagi 3 aja, kan kamu berdua, kita bagi bertiga aja, saya 1, kamu 1, saya 1, semuanya gimana? Oke siap, sama-sama dibawa ke kota, ingin dijadikan, diinvestasikan. Lalu sampai di perjalanan, mereka bertiga ini kecapean. Akhirnya salah satu dari mereka ngomong, "Gini aja, salah satu dari kita pergi ke pasar beli makanan, beli minuman. Nanti setelah beli makanan, kita istirahat, habis itu kita lanjutkan perjalanan." Oke siap. Salah satu dari mereka pergi ke pasar. Nah pas yang satu pergi ke pasar, yang 2 ini ngobrol. "Ini by the way ini daripada kita bagi bertiga nih, mendingan kita bagi berdua aja. Gimana caranya? Tuh nanti pas dia datang kita bunuh aja, kita tonjokin." "Oh iya siap." Nah yang beli makanan juga mikir, ini emas daripada saya bagi bertiga, mendingan saya ambil sendiri. Gimana caranya? Saya racunin aja nih makanan. Akhirnya dia beli makanan, dia datang ke yang 2 langsung dipukulin sama yang 2 mati. Setelah yang sudah mati dia bilang, "Alhamdulillah sudah mati, yuk kita makan." Makan 3-tiganya mati. Lalu hadirin, setelah sudah meninggal 3-tiganya, berapa hari kemudian Nabi Isa melewati sebuah jalan dan didapati ada 3 mayat di depan 3 bukit emas. Lalu apa kata Nabi Isa? Lihat, ini adalah sebab akibat bagi mereka yang makan makanan haram. Akhirnya apa? Matinya dalam keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah, su'ul khotimah, mati dalam keadaan jelek. Maka hadirin, jadikan momentum Rabiul Awal yang pertama untuk memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad, lalu melakukan perintah-perintah yang senantiasa diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Apa? Salah satunya itu tadi itu. Yang pertama takut sama Allah,
menjaga mulut kita dari ngomongin orang, ghibahin orang, ngatain orang dan segala macamnya. Yang terakhir, jaga perut kita dari makanan-makanan yang haram, jaga perut kita dari makanan-makanan yang subhat dan segala macamnya. Dengannya insya Allah kita dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan agar kota kita ini, kota Banda Aceh ini, provinsi Aceh ini aman dari segala bala, bencana, musibah, penyakit, fitnah. Mudah-mudahan rakyatnya selalu sejahtera, barokah fi dunia wal akhirah. Kita doakan agar ulama-ulama kita senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terus bisa membimbing kita menuju jalan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan untuk para pemimpin kita agar senantiasa dijadikan pemimpin yang amanah, pemimpin yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kesempatan nantinya untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad. Kita doakan juga mudah-mudahan masjid kita ini terus makmur sampai akhir zaman, terus hidup sampai hari kiamat, terus majelis-majelis seperti ini terus semarak sampai hari kiamat. Kita doakan juga insya Allah para guru-guru kita, para masyayikh kita, para tengku, para guru kita senantiasa diberikan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbana ala ta'atik. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال بحولك وقواتك يا عزيز يا متعال. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة. اللهم طول عمرنا جميعا في صحة والعافية وفي طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم أنت شافي وأنت المعافي اشفي مرضانا ظاهرا وباطنا شفاء لا يغادر سقما ولا علما في خير ولطف والعافية. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب. اللهم ارزقنا ذرية صالحا وصالحة متعدبا للوالدين وطاعة لله ولرسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ما سعى لك عبادك ونبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك بما استعاذك عبادك ونبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم وعبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هدينيات وكلنة صالحات وعلى من نوى حبيبنا أحمد جمال بن طه باقر والحبيب عمر بن محمد بن سليم بن حفيظ وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الأسرار الفاتحة.